Udah kelihatan ya slide-nya ya? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, Bapak akan coba untuk menjelaskan tentang slide atau materi yang pekan kemarin sempat disampaikan ya dalam bentuk tugas. Nah, hari ini akan coba dijelaskan tentang materi yang pekan kemarin itu, pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nah, materi ini akan dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pengaruh pajaknya terlebih dahulu, ya. Lalu nanti akan disambung pada pertemuan berikutnya membahas tentang pengaruh subsidinya, gitu ya. Jadi yang pertama kita membahas tentang pengaruh pajak, lalu yang kedua membahas tentang pengaruh subsidi. Nah, di pertemuan sebelumnya, ya kita sudah pernah membahas tentang adanya keseimbangan pasar akibat dari adanya fungsi permintaan dan fungsi penawaran, gitu ya. Jadi fungsi permintaan dan fungsi penawaran ya itu akan bertemu dalam satu titik yang namanya keseimbangan pasar, ya. Tetapi yang pekan-pekan kemarin kita bahas itu adalah keseimbangan yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, gitu ya. Nah, pada pertemuan-pertemuan sekarang dan selanjutnya, kita mulai memasukkan beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi penawaran, ya, fungsi permintaan dan keseimbangan pasar. Faktor-faktor lain itu adalah dipengaruhi oleh pajak dan subsidi, gitu ya. Dan kita akan bahas satu persatu pengaruh-pengaruh pajak dan subsidi tersebut. Oke, kita masuk ke sini, ya. Sekarang kita bicara tentang pajak, gitu ya. Selama kita berada di dalam negara Indonesia, yang mana negara mewajibkan kita membayar beberapa pajak, ya berarti kita akan ya pasti berkaitan dengan pajak ya. Kalau kita punya kendaraan, berarti kita ada pajak kendaraan bermotor, gitu ya. Kalau kita punya penghasilan, itu ada pajak penghasilan. Kalau kita pasang iklan, itu ada juga pajaknya. Rumah ada pajaknya, gitu ya. Makan di restoran pun kita ada pajaknya, gitu ya. Sehingga pajak-pajak tersebut itu secara tidak langsung atau mau tidak mau itu akan kita alami ya. Nah, apa itu pajak? Apa itu pajak? Pajak itu adalah kontribusi wajib, ya. Kontribusi wajib kepada negara, ya. Kontribusi wajib kepada negara. Jadi uang pajak itu adalah uang yang akan masuk ke dalam kas negara, ya. Kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Mau nggak mau, ya kita harus bayar pajak, gitu ya. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ya. Ini untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk orang-orang tertentu saja ya pajak itu. Jadi dikembalikan lagi kepada rakyat, itu adalah idealnya. Lalu wajib pajak. Siapakah wajib pajak itu? Ternyata yang disebut dengan wajib pajak adalah orang, perorangan, pribadi atau sebuah badan, sebuah lembaga yang meliputi juga pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak ya, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan. Nah, jadi yang disebut dengan wajib pajak ternyata bukan hanya orang yang bayarnya saja, gitu ya. Orang yang disebut wajib pajak ya, pengertiannya bukan hanya yang bayarnya saja, tapi yang motongnya juga, yang memunguti pajaknya juga, itu disebut juga wajib pajak, gitu ya. Tapi dengan hak dan kewajiban yang tentunya mungkin berbeda, gitu ya.
Nah, pajak itu kan dibebankan oleh negara sehingga nanti uangnya masuk ke dalam kas, ya, kas negara. Karena ada biaya tambahan pajak tersebut, ya, maka pajak sangat berpengaruh terhadap penjualan sehingga menambah harga barang yang ditawarkan. Taruhlah misalkan harga sebuah barang gitu ya, harga sebuah barang harganya misalkan 7.500 gitu ya. Tetapi karena ada pajak yang harus dibayarkan, taruhlah pajaknya misalkan 2.500, maka dia harus menaikkan barang yang tadinya harganya 7.500 dinaikkan mau nggak mau jadi 10.000 harga barangnya gitu ya. Jadi pajak itu sangat berpengaruh ya terhadap penjualan karena dia akan menambah harga barang yang ditawarkan. Ya, menambah harga barang yang ditawarkan. Mau nggak mau jadinya naik. Nah, sehingga pajak itu akan mempengaruhi fungsi penawaran. Fungsi penawaran. Ingat, kalau penawaran itu kan dari sisi produsen, sedangkan dari sisi konsumen itu adalah fungsi permintaan, ya. Jadi karena berpengaruh terhadap penawaran sebuah barang, ya, harganya menaik, ya, naik karena adanya pajak, maka yang berubah itu adalah fungsi penawarannya, fungsi penawaran, ya. Kalau fungsi permintaannya nggak mengalami perubahan, gitu ya, nggak mengalami perubahan karena harga yang berubah itu adalah harga dari produsen, sehingga yang berubah adalah fungsi penawaran, gitu ya. Nah, oke, itu dari pajak. Nah, selain pajak ada juga yang mempengaruhi yang lain, gitu ya. Itu adalah subsidi. Nah, subsidi itu kan kebalikan, ya. Subsidi itu kebalikan. Jadi subsidi itu lawan atau boleh dibilang kebalikan dari pajak. Ya. Jadi boleh dibilang karena kebalikan, maka subsidi itu biasanya disebut sebagai pajak negatif. Ya, pajak negatif. Jadi bukan kita harus ngeluarin. Kalau pajak itu kan pajak positif itu kan kita bayar pajak, gitu ya. Kalau pajak negatif kita yang dibayar, gitu ya. Kita yang dibayar. Itu namanya subsidi, gitu ya. Misalkan subsidi pemerintah bantuan langsung tunai BLT, nah itu kan subsidi kita yang dikasih, gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi pajak dan subsidi itu berkebalikan. Kalau pajak kita yang mengeluarkan uang untuk membayar, kalau subsidi kita yang mendapatkan uang, gitu ya. Disebut juga pajak negatif. Nah, subsidi diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat yang menyebabkan ongkos produksi yang dikeluarkan oleh produsen menjadi lebih rendah, ya, daripada ongkos produksi sebelum adanya atau tanpa adanya subsidi. Oke. Nah, tapi untuk pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar itu kita akan bahas secara terpisah. Jadi sekarang kita bahas pajaknya dulu, ya, pengaruh pajaknya. Lalu nanti pertemuan selanjutnya kita bahas pengaruh subsidinya, gitu ya. Nah, oke. Pengaruh pajak. Biasanya ditulis pengaruh pajak T. T itu dari apa? Dari tax, ya. Bahasa Inggrisnya pajak itu kan tax, gitu ya. Nah, pengaruh pajak itu mempengaruhi fungsi penawaran. Tadi sudah disebutkan. Sehingga ya, fungsi permintaan yang awalnya seperti ini itu setelah adanya pajak nggak berubah, tetap seperti ini fungsinya, ya, fungsinya. Sedangkan kalau untuk fungsi penawaran, ya, karena dipengaruhi oleh adanya pajak, maka dia berubah, gitu ya, berubah. Price P itu dia berubah menjadi minus T. Oke.
fungsi penawaran berubah di bagian price-nya. Sehingga karena di fungsi penawaran berubah, maka syarat keseimbangan itu kan tinggal mempertemukan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Berarti kalau sebelum adanya pajak ini sama dengan ini, gitu ya. Jadinya ini. Sedangkan setelah diberlakukan pajak ini, ya sama dengan ini, gitu ya. Jadinya ini, gitu. Oke, nah ini juga perlu perlu diingat-ingat mungkin ya, kadang suka lupa juga. Fungsi permintaan itu QD. Okay. Jadi kalau D itu permintaan, S itu penawaran. Setelah diberikan pajak, maka di samping D itu ada T, ya ditambah tax. Di samping S itu adalah ada T, gitu ya, dari tax. Dengan adanya pengaruh pajak, maka keseimbangan itu berubah, ya. Keseimbangan berubah USD. Kalau kita rangkum kembali, ya, kalau kita rangkum kembali, ya kurang lebih seperti yang tadi, ya, kita mendapatkan sebuah titik keseimbangan baru setelah adanya pajak ini. Di mana titik keseimbangan barunya? Nah, ini titik keseimbangan barunya. Ya. Kalau tadi sebelum adanya pajak, ini titik keseimbangannya. Setelah ada pajak, keseimbangannya berubah, gitu. Setelah adanya pajak, dia berubah. Nah, sekarang coba Bapak tanya dulu deh ke yang hadir di sini. Kalau harga sebelum adanya pajak dengan harga setelah adanya pajak, lebih mahal mana harganya? Setelah ada pajak. Ya. Pajak, Pak. Ya, oke. Jadi harga itu pasti naik setelah adanya pajak. Oke. Sekarang yang beli, katakanlah yang beli lah. Yang beli, orang lebih banyak beli yang tanpa pajak atau yang berpajak? Sukanya? Tanpa pajak, Pak. Yang tanpa pajak kan, karena lebih murah gitu. Artinya kalau dia beli harga yang udah ada pajaknya, biasanya si peminat itu turun karena harganya lebih mahal, gitu ya. Nah itulah kenapa orang-orang suka beli handphone black market ya. Handphone black market, kalian tahu handphone black market? Handphone black market itu adalah handphone selundupan gitu ya, yang tanpa melalui bea cukai sehingga nggak terkena pajak-pajak, akhirnya nyampe ke Indonesianya dijual dengan harga yang lebih murah gitu, karena nggak ada pajaknya. Oke, artinya harga titik keseimbangan sebelum dan sesudah adanya pajak itu berubah ya, berbeda. Oke, kita kenalan dulu dengan beberapa perubahan tersebut ya. Yang pertama itu adalah perubahan kuantitas barang. Perubahan kuantitas barang. Berarti kuantitas itu dari Q, quantity gitu ya. Makanya di sininya delta Q. Oke, perubahan kuantitasnya dari mana? Perubahan kuantitasnya dari sini. Oke, asalnya berapa? Asalnya berapa? Kuantitinya, Q-nya. Setelah ada pajak, Q-nya jadi berapa? Akhirnya diselisihkanlah. QE yang ini dikurangi QT. Atau setelah adanya pajak, ya, delta Q. Ini namanya perubahan harga, gitu ya. Perubahan jumlah, ya, jumlah atau kuantitas barang, jumlah barang.
Nah, sekarang jumlah perubahan harga. Oke, perubahan harga. Nah, kalau perubahan harga ini dibalik. Perubahan harga. Kalau untuk perubahan harga, itu kan harga yang setelah pajak lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan harga sebelum kena pajak. Makanya di sini kalau delta P itu PT dikurangi PE. Kenapa? Karena PT itu lebih besar, lebih tinggi dibandingkan harga sebelum adanya pajak. Gitu. Paham ya? QE dikurangi QT. Kenapa? Karena kuantitas barang sebelum adanya pajak itu biasanya lebih besar, banyak maksudnya dibandingkan dengan barang setelahnya gitu. Makanya kalau yang delta Q, QE dikurangi QT, kalau delta perubahan harga, delta P, itu harga setelah adanya pajak dikurangi harga sebelum adanya pajak. Gitu. Ya. Nah, ini delta yang tadi, ini adalah perubahan harga tiap unit. Nah, tiap unit barang. Kalau barangnya ada 60, ya udah nanti berarti perubahan secara keseluruhannya tinggal kali 60, gitu ya. Jadi ini adalah perubahan harga tiap unit barang. Next. Oke. Nah, pajak yang dibebankan oleh pemerintah itu pajaknya dibagi dua ternyata, gitu ya. Nih pemerintah ngasih pajak nih, ternyata pajaknya itu dibagi dua. Ada pajak yang ditanggung oleh produsen, ya. Ada juga pajak yang ditanggung oleh konsumen, gitu, ya. Jadi nggak semuanya ditanggung oleh satu pihak. Sama kalau kita mungkin belanja atau makan di sebuah restoran gitu ya. Berarti ada pajak yang ditanggung oleh pihak restoran, ada juga pajak yang ditanggung oleh pihak konsumen gitu ya. Nah, besarnya pajak yang ditanggung oleh produsen dibebankan juga kepada konsumen. Ya, jadi ada pajak yang ditanggung produsen, ada juga pajak yang ditanggung oleh konsumen. Nah, kita lihat di sini besarnya pajak per unit, besarnya pajak per unit yang dibebankan kepada konsumen adalah yang ini tadi, delta P tadi, ya. Oke, ini adalah besarnya pajak perubahan harga ini kan jadi besarnya pajak ya. Jadi kalau misalkan sebelum ada pajak 7.500, setelah adanya pajak jadinya 10.000, maka selisihnya 2.500 ini adalah pajaknya, gitu ya. Pajaknya. Maka besarnya pajak per unit yang dibebankan oleh konsumen adalah selisih tadi, selisih harga delta P tadi, PT dikurangi PE. Nah, ingat tadi ya, ini adalah per unit, gitu ya. Sedangkan besarnya pajak total, besarnya pajak total yang dibebankan berarti pajak per unit tadi dikalikan dengan total kuantitinya. Ya. Total barangnya. Jadinya. Paham ya? Nah, ini ditanggung oleh konsumen, ya. Ditanggung oleh konsumen. Sekarang bagaimana yang ditanggung oleh produsen? Yang ditanggung oleh produsen adalah besarnya pajak
dikurangi selisih ya delta tadi. Besarnya pajak dikurangi perubahan harga tadi. Ya. Ini jadi T dikurangi delta P gitu ya. Nah, itu adalah pajak per unit. Terus berapa pajak totalnya? Pajak totalnya berapa? Berarti pajak totalnya adalah tinggal dikalikan dengan kuantitinya lagi. Ya, dikalikan dengan kuantitinya lagi. Nah, terus berapa pajak total pendapatan yang diterima oleh pemerintah? Berarti pajak total yang diterima oleh pemerintah itu adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen ditambah dengan pajak yang dibayarkan oleh produsen. Totalnya kan gitu ya, ditambahkan. Oke, sampai sini kita memahami bahwa setiap barang itu pasti ada pajaknya. Kalian mau beli barang apa tuh? Ya, handphone yang kalian punya tuh handphone itu ada pajaknya. Ya, mungkin harga aslinya nggak segitu. Gitu. Kalau kalian beli handphone yang 2 juta misalkan atau 1,5 juta gitu ya, atau mungkin 1 juta, 1 juta misalkan ya, mungkin harga handphone aslinya itu nggak sejuta, gitu ya. Mungkin harga aslinya 750.000 mungkin, gitu ya. Yang membuat lebih mahal ya karena ada pajaknya, gitu ya. Nah, akhirnya grafik tentang keseimbangan pasar itu berubah. Grafik tentang keseimbangan pasar itu berubah. Asalnya kan seperti ini, ya Bapak gambar di sini. Ini grafik permintaan, ya. Ini sebentar Bapak lihat, price. Sebentar. Ini price, ini quantity. Kalau fungsi penawaran, permintaan itu kan seperti ini, turun ke bawah. Turun ke bawah. Nah, kalau untuk fungsi penawaran itu naik ke atas. Ya, ini permintaan, ini penawaran, gitu ya. Nah, fungsi penawaran ini berubah karena adanya pajak. Oke, pajak membuat harga semakin naik, berarti dia bergeser ke arah sana, price P-nya semakin naik, begitu kan? Sedangkan kuantitinya semakin turun, maka harga grafiknya itu akan semakin turun. Oke, QST. Jadi grafik dari fungsi permintaan itu akhirnya turun gitu, di titik keseimbangan baru. Maka titik keseimbangan baru itu berubah, yang asalnya di sini, nah, kelihatan ya, berubah menjadi titik keseimbangannya di sini, gitu. Adanya perubahan. Lebih detail lagi ada di sini, gitu ya, ada di sini. Mungkin Bapak akan coba gambar ulang nih ya. Nah, yang ini adalah fungsi permintaan. Oke, fungsi permintaan. Nah, terus yang ini adalah fungsi penawaran, yang biru. Oke, yang biru fungsi penawaran. Karena ada pajak, dia bergeser. Bergeser kemana? Ke harga yang lebih tinggi, kuantitasnya turun. Berarti dia jadinya di sini. Nah, kayak gitu, bergeser. Ini yang lama, ya, keseimbangan yang lama. Sebentar. Ini keseimbangan yang lama, ini keseimbangan yang baru. Penawaran yang lama, fungsi penawaran yang lama, yang ini fungsi penawaran yang baru. Titik keseimbangannya berubah, yang asalnya di sini menjadi di sini. Jadi titik keseimbangannya berubah ya posisi.
coba kita lihat. Ini keterangan-keterangannya, ya. Ini membantu kita untuk memahami, ya. Tadi ada selisih delta P adalah PT dikurangi PE. PT itu yang mana? PT itu adalah harga. Nah, ini nih. Bapak ganti warna dulu bentar. PT itu yang mana? PT itu yang ini. Oke. Berarti PE yang mana? Ya ini PE. Nah, berarti delta P itu yang mana? Yang ini. Dari sini ke sini. Delta P. Gitu ya. Nah, terus ini adalah titik keseimbangan pasar sebelum pajak. Ini ini lalu T tax, ya. Ini adalah titik keseimbangan pasar setelah pajak. Sedangkan harga per unit barang, ya, sebelum adanya pajak yang ini PE. Ini, ya. Yang tadi. Nah, ini harga keseimbangan pasar sebelum ada pajak. PT harga keseimbangan pasar setelah adanya pajak. Oke, Bapak delete. Nah, termasuk juga ini quantity. Oke, berarti ini adalah quantity sebelum ada pajak dan ini quantity setelah adanya pajak. Nah, setelah adanya pajak. Nah, panjang total kita baca ini, ya. Panjang total yang diterima oleh pemerintah ditunjukkan oleh luas jajaran genjang P, berarti ini P, N besar, ET, dan P2. Ini adalah pajak total yang diterima oleh pemerintah yang ditunjukkan oleh luas jajaran genjang ini. Nah, tapi ternyata luas jajaran genjang tersebut itu sama juga dengan luas segi 4 yang ini. Nah, ya. Jadi berapa sih total yang diterima oleh pemerintah? Ya ini, ya, yang ada di kotak biru ini. Ini adalah besarnya pajak yang diterima oleh pemerintah. Ya, sisi ininya adalah QT, sisi sebelah sininya adalah PT, ya, ini PT ini. Nah, pajak total yang dibebankan kepada konsumen ditunjukkan oleh luas PT, PE, RET. Yang mana sih? Yang ini nih. PT, mana ini PT, PE, R, dan ET. Maka yang ini nih. Nah, ini yang ditanggung oleh konsumen. Lalu sebelahnya yang berwarna merah, ini adalah yang ditanggung oleh produsen. Jadi yang merah itu adalah wilayah daerah yang pajaknya ditanggung oleh produsen, sedangkan yang hijau itu adalah daerah di mana pajaknya ditanggung oleh konsumen. Coba dilihat dari kotaknya, lebih besar mana pajak yang ditanggung oleh produsen atau yang ditanggung oleh konsumen? Kalau dilihat dari gambar. Konsumen. Betul. Betul. Jadi selama ini kita bayar barang ada pajaknya. Ternyata pajak yang kita bayar itu lebih besar dibandingkan pajak yang harus ditanggung oleh si pemilik toko atau si produsennya, gitu. Jadi ya kita konsumen sebetulnya harus
harusnya dapat biaya yang murah, tapi karena ada pajak jadi biayanya agak naik. Dan dari pajak itu kita yang lebih banyak membayar dibandingkan si produsennya. Gitu ya. Oke. Kurang lebih itu penjelasannya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ya, ini penjelasan dari materi yang minggu kemarin. Ini ada dua, fungsi permintaan dan fungsi penawaran, kurang lebih seperti ini. Oke. Fungsi penawaran adalah yang ini. Nah, sedangkan ini fungsi permintaan, ini fungsi permintaan, sedangkan fungsi penawaran adalah yang ini. Oke. Nah, ternyata dari fungsi permintaan dan penawaran tersebut, lalu pemerintah memberikan pajak, gitu ya. Pajak sebesar 1. Pajak sebesar 1. Satunya satu apa sih? Ya mungkin dia Rp1, gitu ya. Mungkin juga dari 1 unit barang dikenai pajak sekian rupiah, gitu ya. Nah, ini untuk mempermudah perhitungan saja, dicontohkan pemerintah menarik pajak sebesar 1. Satu apa? Ini kan nggak ada satuannya ya. Mungkin Rp1, gitu ya. 1 dari tiap unit barang yang terjual. 1 dari tiap unit barang yang terjual. Pertanyaannya adalah, tentukan harga dan kuantitas keseimbangan. Harga itu P ya. Harga P, price, dan kuantitas Q. Harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Berarti kalau keseimbangan sebelum itu adalah PE dan QE, kalau sesudah pajak berarti PT dan QT. Jangan lupa tuh. Nah, coba lihat nih di sini nih. Nah, ini kan bisa kelihatan di sini ya. Kalau setelah pajak kan PT dan QT. Kalau sebelum pajak itu kan PE dan QE. Sehingga yang ada di sini di contoh ini, di pertanyaan nomor A, harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Sebelum berarti PE dan QE, sesudah berarti PT dan QT. Gitu. Ya. Terus yang B, berapa total pajak yang diterima oleh pemerintah? Pajak yang diterima oleh pemerintah, T sama dengan ini. Nah, ini nih. Ini ya. Nah, pajak yang ditanggung oleh konsumen ditambah pajak yang ditanggung oleh produsen. Oke. Ini nomor A, total pajak yang diterima oleh pemerintah. Oleh konsumen berarti TK. Pajak yang ditanggung oleh presiden berarti oleh produsen berarti TP. Oke. Lalu yang di bawahnya berapa persentase penurunan kuantitas barang? Kan barang turun ya. Lalu buatlah sketsa grafiknya. Oke, kita jawab satu-satu. Kita jawab satu-satu. Harga titik keseimbangan sebelum ada pajak. Berarti kalau sebelum ada pajak ini sama dengan ini, gitu ya. Kita lihat. Ini fungsi permintaan, ini fungsi penawaran. Maka keseimbangan pasar terjadi jika QD sama dengan QS. Diperolehlah dengan memindah-mindah ruaskan ya yang ada, diperolehlah P-nya adalah 17 per 2. 17 per 2 atau itu adalah P-nya. Si P ini dimasukkan kemana? P ini dimasukkan ke persamaan yang ini, permintaan. Ya. Jadi nilai P-nya diganti. Misalkan ini QD sama dengan negatif 24 ditambah 24 sama dengan minus 2. Ini ada yang kelewat. Minus 2 dikali P-nya diganti dengan ini, P-nya.
17/2, 2 kali 17/2 ditambah 24. Hasilnya kan minus 17 ditambah 24 sama dengan 7. Maka kita dapat QE-nya 7, PE-nya 17/2. Maka titik keseimbangan sebelum adanya pajak itu adalah yang ini. Oke, paham sampai situ? Oke, kalau paham, kita akan lanjut. Itu titik keseimbangan sebelum, ya, titik keseimbangan sebelum pajak. Sebelum pajak. Gimana setelah pajak? Di sini nih perubahannya ya. Jadi keseimbangan setelah ada pajak, dia akan mengubah fungsi penawaran. Fungsi penawaran. Ingat fungsi permintaan kan tetap tadi. Yang berubah adalah fungsi penawaran. Nah, di mana berubahnya? Berubahnya di variabel price-nya. Di variabel price-nya. Jadi price-nya itu ditambahkan variabel tax-nya gitu ya. T. Dan karena di contoh ini tax-nya atau pajaknya adalah 1 untuk setiap barang yang terjual, ya, 1 untuk setiap barang yang terjual, maka di sini diganti nih T-nya jadi 1. Ya, T-nya jadi 1. Oke, 2 dikalikan P jadinya 2P, 2 dikalikan minus 1 jadinya minus 2. Ya. Maka diperolehlah QST yang baru. Jadi fungsi penawarannya berubah, gitu ya, berubah. Fungsi penawarannya itu asalnya kayak gini. Fungsi penawaran karena ada pajak maka berubahlah jadi seperti ini, gitu ya. Nah, masuk ke keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar berarti fungsi permintaan itu harus sama dengan fungsi penawaran, gitu ya. Fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Yang membedakan adalah fungsi penawarannya sudah berbeda dengan yang sebelum adanya pajak. Maka diperoleh P-nya adalah 9. Nah, untuk mendapatkan, ini baru P ya, nilai P. Berapakah Q-nya? QT-nya. Nah, untuk mendapatkan QT-nya, maka harga 9 ini dimasukkan ke QDT. Ya, QDT. Oke, jika PT 9 dimasukkan ke dalam fungsi QDT, maka didapat harga QT sebagai berikut. Nah, ini P-nya diganti dengan ini. Negatif 2 kali 9 ditambah 24. Ya. Hasilnya kurang lebih QT-nya adalah 6. Dan akhirnya kita mendapatkan angka keseimbangan. Ya. Jadi tadi kita sebelum adanya pajak, titik keseimbangannya PE dan QA. Setelah adanya pajak, titik keseimbangannya berubah menjadi PDT dikurangi koma ya, koma QDT. Oke, jadi titik keseimbangan lama dan titik keseimbangan baru sebelum dan setelah adanya pajak itu bisa kita cari. Ya, ini yang lama sebelum ada pajak, ini yang baru setelah adanya pajak. Oke, lanjut ya. Total pajak yang diterima oleh pemerintah.
total pajak yang diterima oleh pemerintah. Nah, ini kan harga, pajaknya itu kan 1, ya, jumlah pajak, jumlah barangnya ada 6, berarti totalnya berapa? Ya, totalnya segini, 6, berarti gitu ya, total pajaknya yang diterima oleh pemerintah. Yang diterima oleh pemerintah itu ditanggung sama produsen dan sama konsumennya masing-masing berapa sih? Nah, baru ke sini. Cari delta P-nya. Delta P adalah PT dikurangi PE. Nah, PT-nya 9, PE-nya 17,2. 17,2 itu adalah 8,5. Oke. Q-nya adalah 6. Q-nya dari mana sih? QT-nya? QT-nya dari sini. Tuh, setelah adanya keseimbangan. Oke. Nah, akhirnya 9 dikurangi 8,5 dikali 6, ya, itu hasilnya adalah 3. Ini yang ditanggung oleh konsumen. Kalau yang ditanggung oleh produsen, berarti seperti yang tadi ya, rumusnya T dikurangi delta P. T dikurangi delta P. Oke. Delta P-nya kan ini ya, 9 kurangi 8,5, hasilnya kan 0,5 ya. 0,5 ya setengah. T-nya ya 1. Ya. T-nya 1 dikurangi setengah dikalikan 6, hasilnya adalah 3. Yang ditanggung oleh konsumen 3, yang ditanggung oleh produsen 3. Di total, makanya jadinya 6. Nah, kalau di kasus ini ternyata yang ditanggung oleh produsen dan yang ditanggung oleh konsumen untuk kasus yang ini ternyata sama ya. Ternyata sama gitu. Jadi nanti kalau digambar dalam bentuk grafik ya, dalam bentuk grafik ini proporsinya sama nih. Oke, ini produsen ya. Nah, yang ini. Nah, kalau konsumen berarti yang ini. Kelihatan grafiknya sama besarnya. Oke. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Yang C ya, yang C itu adalah persentase penurunan kuantitas barang. Nah, penurunan kuantitas. Oke, barang setelah adanya pajak dikurangi barang sebelum adanya pajak. Kebalik ya. Barang sebelum adanya pajak dikurangi barang setelah adanya pajak. Oke. Nah, kenapa barang sebelum dikurangi barang setelah adanya pajak? Karena sebelum adanya pajak barangnya lebih banyak ya, barangnya lebih banyak. QE dikurangi QT dibagi QE. Oh, maaf nih. Ya. Nah, dikalikan 100%. Oke. Barang sebelum 7, barang setelah adanya pajak jadi 6, dikalikan per 7 dikalikan 100%. Hasilnya adalah 14,28. Artinya ada setelah adanya pajak ada penurunan kuantitas barang, turun gitu ya. Jumlah barangnya sebesar 14%. Oke. Nah, sekarang gambar grafik. Gambar grafik ini kan sama seperti menggambar grafik garis lurus. Ya. Gambar grafik lurus. Di contoh ini dicontohkan banyak angka. Sebenarnya kalau mau buat garis cukup 2 angka aja. Pada saat P-nya 0,
pada saat Q-nya 0 dan pada saat P-nya 0. Ya, itu cukup dicoba gitu aja. Atau ya boleh juga seperti yang ada di sini. Kalau P-nya 12, Q-nya berapa? Kalau P-nya 8,5, Q-nya berapa? Kalau P-nya 0, Q-nya berapa? Dicoba satu-satu angka ya. Boleh angka berapapun. Untuk yang persamaan yang ini maupun yang ini. Oke. Ini jangan lupa ya, Bapak review. Ini adalah fungsi permintaan, nggak berubah. Ini fungsi penawaran sebelum adanya pajak. Ini adalah fungsi penawaran setelah adanya pajak. Ini sebelum ada pajak, ini setelah ada pajak. Oke. Lalu kalau kita plot dalam bentuk grafik, ya grafiknya seperti yang ini tadi. Ya. Nih, titik keseimbangan lama di sini. Nah, titik keseimbangan lama di situ turun menjadi di sini. Gitu ya. Nah, akhirnya gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini total pajak yang ditanggung oleh produsen. Yang ini total pajak yang ditanggung oleh konsumen. Yang ini total pajak yang ditanggung oleh total pajak yang diterima oleh pemerintah. Yang ini semuanya. Oke. Gitu ya. Itu untuk pengaruh dari pajak. Sekarang kita masuk ke latihan. Nah, di latihan ini adalah latihan yang minggu kemarin itu sudah dijadikan latihan, ya, dijadikan tugas yang ini nih. Nah, kita bahas nih. Tentukanlah ini fungsi permintaan. Nah, ini fungsi permintaan dan ini fungsi penawaran. Sip, gitu ya, ini contohnya. Lalu pemerintah memberikan pajak penjualan sebesar 5 per unit. P-nya sama dengan 5 per unit. Katakanlah kalau itu uang berarti 5 rupiah per unit gitu ya. Per unit yang terjual. Nah, yang pertama, tentukan harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Nah, ini gimana nih caranya nih? Coba kita sambil menyamakan dengan yang kalian kerjakan di minggu kemarin harusnya ya. Muhammad Fahmi yang mengerjakan yang A itu gimana nih? Mengerjakan yang A. Coba yang Ayu. Atau siapa? Ini. Ya, Pak. Silvi. Ya, Pak. Silvi, untuk yang Ya. A itu cara ngerjakannya gimana? Kalau saya pakai yang QD sama dengan QS. Terus setengah P ditambah 25 sama dengan 2P dikurangi 50. Ya. Kemudian 25 tambah 50 sama dengan 75. 2P ditambah setengah P sama dengan 2,5 P. Kemudian Pak P-nya itu 75 dibagi 2,5. PE-nya sama dengan 30. PE 30.
QE-nya berapa? QE-nya 10. Oke. Jawabannya benar. Oke, kita bahas kuantitas harga dan kuantitas keseimbangan sebelum. Berarti kalau sebelum itu yang ini. Ya. Seperti yang tadi ini sama dengan ini. QD sama dengan QS. Berarti minus setengah P ditambah 25 sama dengan 2P minus 25. Nanti ya. 50, Pak. 50 ya? Ya. 50. Oke, 50 ini, 50. 50 pindah ruas ke sana ditambah 25 jadinya 75. Ya. Minus setengah pindah ruas menjadi 2,5. Ya, 2,5 atau 5/2. Oke. Dari sini kita akan dapati P sama dengan 30. Inilah yang disebut dengan PE. Ya. Harga keseimbangan. Terus QE-nya dapatnya dari mana? QE itu diperoleh dari ini dimasukkan ke dalam ini. Nah, ya. Berarti Q sama dengan negatif setengah P. P-nya diganti dengan 30. PE. Ya. Tambah 25. Minus 15 ditambah 25 sama dengan 10. Maka titik keseimbangan sebelum adanya pajak itu adalah 30,10. 30,10. Ya. PE, QE. QE. Gitu ya. Nah, itu dicatat aja. Betul. Nah, sedangkan untuk sesudah adanya pajak, berarti kan yang berubah adalah QS. QS berubah menjadi seperti ini. QS sama dengan 2P minus 5. Minus 50. Gitu kan ya? Iya, Pak. 2P minus 10 minus 50. Jadinya minus 60. Oke, kita fungsi penawarannya berubah. Gitu ya. Oke, sebentar. Nah, jadi sesudah adanya pajak, jadinya QD sama dengan QS. Tapi QS-nya yang mana? QS-nya yang ini. Ya. QS-nya. Berarti QD-nya adalah minus setengah P ditambah 25 sama dengan QS. QS-nya itu kan 2P minus 60. Ya. 60 pindah ruas jadi 85. Minus setengah pindah ruas menjadi 5/2. P. Jadi kalau kita cari P-nya dapatnya adalah ini lari ke atas dikali silang 5P sama dengan 170. Maka P adalah, ada yang bisa bantu berapa P-nya? 34, Pak. Berapa? 34. Iya. 34. 34. Nah, ini yang lain sambil sambil menyamakan. Ini kan yang tugas minggu kemarin. 34. Berarti ini adalah PT. Nah, sekarang QT-nya dari mana? QT-nya adalah ini dimasukkan ke sini. Ya. Q sama dengan minus setengah
P-nya adalah 34 ditambah 25. Oke, 34 dibagi setengah adalah 17 tambah 25 sama dengan, ada yang bisa hitung berapa itu? Delapan, Pak. Ya, QT-nya adalah 8. 8. Bapak tulis di sini 8. QT-nya 8. Sehingga titik keseimbangan sesudah pajak itu adalah 34,8. Bapak hapus. Sesudah pajak itu adalah 34,8. Kalau yang sebelum pajak berapa tadi minta dibantu? 30,10. 30,10. Nah, udah. Yang A udah ketahuan tuh. Oke. Sekarang tentukanlah persentase perubahan harga. Sekarang delta harga. Harga itu P ya. Delta P. Delta P mana? Delta P itu adalah PT dikurangi PE. PT dikurangi PE. PT dikurangi PE. PT-nya kan 34. PE-nya kan 30. Jadi 4. Perubahan harga. Oke. Perubahan harganya. Nah, karena yang ditanyakan adalah persentase, berarti ini adalah 4 dibagi berapa? 30. Persentase delta P ya. Kita lihat contoh yang sebelumnya. Oke. Dia dibagi PT ya. Bukan dibagi 30, dibagi PT karena ini yang paling besar. 34 dikali 100%. Nah, ini untuk mencarinya. Ya. Nggak tahu nih berapa nih, harus pakai kalkulator nih. Terus untuk persentase perubahan kuantitas, berarti delta Q. Delta Q adalah apa nih? Q T Q QE dikurangi QT. oke. QT kali ya. QE ya. QE dikurangi QT. Oke, QE-nya adalah 10. QT-nya adalah 8. Berarti delta Q-nya adalah 2. Persentase delta Q-nya adalah 2 dibagi 10 kali 100%. 20%. Jadi perubahan penurunannya itu adalah 20%. Penurunan kuantitinya. Penurunan kuantiti. Tentukanlah total pajak yang diterima oleh pemerintah. Total pajak. Total pajak berarti kan per unitnya 5. Kuantitinya kan 8. 8. Berarti 40. Itu yang diterima oleh pemerintah. Yang ditanggung produsen berapa? T. Yang ditanggung produsen adalah berapa? 8, Pak. Berapa kali berapa yang ditanggung produsen? 8. 5 dikurangi 4 dibagi 8. Dikali 8. Oke, yang produsen dulu ya. Yang ditanggung produsen itu kan 5
Ya, karena pajaknya 5 dikurangi delta P. Delta P-nya 4. Ya kan? Dikali QT 8. Hasilnya 8. 8. Sip, betul. Sekarang yang ditanggung konsumen, T sama dengan delta P-nya adalah 4. Ini Bapak tulis ini dulu ya rumusnya. Delta P dikalikan QT. Delta P-nya adalah 4. QT-nya adalah 8. 8. Betul. Sama dengan 32. 2. Cara untuk mengecek benar atau salahnya adalah kalian tinggal lihat aja ininya. Ini 8 ditambah 32, benar nggak jumlahnya 40? Kalau benar, berarti jawaban kalian benar. Karena kan prinsipnya yang diterima oleh pemerintah itu adalah gabungan dari pajak produsen sama pajak konsumen. Gitu ya. Jadi kalau pajak produsen dan pajak konsumen digabung, jadinya kan pajak yang masuk ke pemerintah. Oke, gitu ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke buatlah grafik dalam satu gambar. Buatlah grafik dalam satu gambar. Oke, ini Bapak hapus ya yang ada di layar ini. Bapak hapus. Ya, Pak. 1, 2, 3. Bapak hapus. Nah, sekarang kita cek untuk membuat grafik ya, untuk membuat grafik. Buat grafik. Oke. Ini P, ini Q. Oh ya, minta dibantu QST-nya berapa tadi ya jadinya? QST. Dua P min 60, Pak. Iya, 2P minus 60. Nah, sekarang kita buat grafik. Ya, kita cek dari sini dulu ya. Nih. Set. Nah, gini cara buatnya. Gampang aja. Sebentar dulu ya. Gini. P, Q. Kita cukup 2 titik aja lah. Kalau P-nya 0, berarti Q-nya berapa? Kalau P-nya 0, berarti Q-nya berapa? Berapa? Kalau P-nya 0? 25. 25. Kalau Q-nya 0? Kalau Q-nya 0? Kalau Q-nya 0? 50, Pak. Oke. Kalau Q-nya 0 berarti P-nya adalah 50. Oke. Kita gambar nih dari sini ya. Misalkan ini 10, ini 20, ini 30, ini 40, ini 50. Oke. Ini 10, 20, 30. Nah, sekarang titiknya adalah 0,25. 0,25. 25 di sini. 0,25. Sekarang yang ini 50, ini 0. Berarti di sini. Oke. Berarti fungsi permintaan itu kurang lebih grafiknya seperti ini. Nah, ya. Ini nggak pakai penggaris soalnya. Jadi kurang lebih fungsi permintaan ini yang warnanya hijau. Warnanya hijau. Sekarang Bapak bergeser ke fungsi penawaran. Yang ini. Fungsi penawaran. P, Q. Kalau P-nya 0, berarti Q-nya berapa? Q-nya adalah, kalau P-nya 0, Q-nya adalah, halo? Kalau Minus 50, Pak. minus 50.
Kalau Q-nya 0, P-nya kalau Q-nya 0, P-nya kalau P-nya 0, kalau Q-nya 0, P-nya berapa? Itu bisa dilihat tuh langsung tuh. 25, Pak. 25. Oke, sekarang kita gambar grafiknya. 0 minus 50. Berarti ke bawah sini ya. Nah, 10, 20, 30, 40, 50. Di sinilah 50. Minus 50. Lalu yang atas 25. No, berarti yang ini. Nah, ya. Atau Bapak ganti sama yang hijau dulu sebentar. Yang ininya diganti sama yang hijau aja supaya sama. Lalu yang ininya diganti merah. Oke. Nah, kan gitu. Ya. Yang hijau ini adalah QD, yang ini adalah QS. QS. Nah, ini titik keseimbangan tuh yang tadi nih. Titik keseimbangan nih. 30/10 yang ini nih harusnya. Ya. 30/10. Titik keseimbangan sebelum adanya pajak. Sekarang kita cari grafik untuk fungsi penawaran yang terkena pajak. Oke. Yang ini. Nah, yang dilingkarin warna biru. Kita rubah. Kalau P-nya 0, berarti Q-nya berapa? Kalau P-nya 0, Q-nya berapa? Minus 60, Pak. Ya. Kalau Q-nya 0, P-nya berapa? 30. 30. Oke, sekarang kita gambar grafiknya. Yang ini 0 minus 60. Berarti kurang lebih di sini. Minus 60. Kan ini minus 50 nih yang atas. Ini minus 60 berarti di bawahnya. Lalu ini 30,0 yang ini. Nah, berarti kalau digambar grafiknya kurang lebih seperti ini nih. Sejajar. Nah, ini titik keseimbangan yang baru yang tadi. Titik keseimbangan yang barunya berapa? PT-nya tadi 34 ya? PT. Nah, ini 34,8. Ini ya, ini titik keseimbangan baru. Ini titik keseimbangan yang lama. Oke. Kurang lebih gambarnya seperti itu ya. Ini karena gambarnya di komputer jadi agak kurang bagus. Tapi mungkin kalau yang di buku kalian itu lebih rapih.